Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mar di Internet Series. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam topik AIDS ini adalah definisi, klasifikasi, diagnosis, konseling anti-AIDS, tata laksana, komplikasi, dan prognosis. Secara definisi, AIDS adalah infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang menyebabkan suatu spektrum penyakit yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh, meliputi infeksi primer, dengan atau tanpa adanya sindrom akut, stadium asimptomatik, dan sindrom lanjut. Klasifikasi AIDS menurut WHO ada 4 stadium. Stadium 1 asimptomatik dan adanya limfadenopati generalisata. Pada stadium 2 didapatkan berat badan turun kurang dari 10%. Adanya manifestasi mukokotan minor berupa dermatitis seborik, prurigo, infeksi jamur kuku, ulkus oral recurrent, cheilitis angularis, herpes zoster dalam 5 tahun terakhir, dan infeksi saluran nafas atas yang recurrent. Pada stadium 3 didapatkan berat badan turun lebih dari 10%. Diare yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan baik intermittent maupun konstan yang kurang dari 1 bulan, kandidiasis oral, oral highly leukoplakia, tuberkulosis paru, dan infeksi bakteri berat seperti pneumonia dan piomyositis. Sedangkan pada tahap stadium 4 didapatkan HIV wasting syndrome, pneumonia, pneumocystis carinii, toxoplasmosis cerebral, cryptosporidiosis dengan diare yang lebih dari 1 bulan. Adanya sitomegalovirus pada organ selain hati, limfa, kelenjar getah bening, infeksi herpes simplex, mukokotan lebih dari 1 bulan atau visceral. Adanya progresif multifokal leukoencephalopathy, mikosis endemik diseminata, kandidiasis, mycobacteriosis, septikemia, tuberkulosis yang ekstrapulmonar, limfoma, sarkoma Kaposi, dan encephalopathy HIV. Dasar diagnosis dari AIDS meliputi yang pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, dan yang ketiga pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis kita gali kemungkinan sumber infeksi HIV, gejala dan keluhan pasien, riwayat penyakit sebelumnya termasuk diagnosis dan pengobatannya, riwayat penyakit dan pengobatan TB atau kontak erat dengan pasien TB, riwayat penyakit menular seksual, riwayat dan kemungkinan adanya kehamilan, riwayat terapi antiretroviral, riwayat pengobatan dan kontrasepsi, riwayat perilaku seksual, riwayat alergi, riwayat vaksinasi, serta kebiasaan merokok, riwayat penggunaan napsa suntik. Dari pemeriksaan fisik kita perhatikan tanda-tanda vital. Termasuk diantaranya adalah penurunan berat badan, tanda infeksi oportunistik sesuai stadium klinis HIV. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk mencari faktor risiko penularan HIV dan AIDS seperti needle track pada penggunaan napsa suntik dan tanda-tanda infeksi menular seksual. Dari pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan pemeriksaan penyaring seperti immunoassay enzim, rapid test, baik itu aglutinasi, immunoblot dengan 3 metode yang berbeda.
Dari pemeriksaan konfirmasi dengan menggunakan Western blot. Kemudian pemeriksaan darah lain seperti darah periferal lengkap dengan hitung jenis. Total limfosit count atau hitung limfosit total, yaitu persentase dari limfosit dikalikan dengan jumlah leukosit dengan catatan jumlah leukosit dalam jumlah normal. Kemudian hitung CD4 absolut dan pemeriksaan HIV RNA viral load dengan PCR. Pemeriksaan HIV sebaiknya juga ditawarkan pada ibu hamil, kelompok risiko seperti pengguna narkoba suntik, PSK maupun LSL. Kemudian pasien tuberkulosis, pasangan atau anak dari pasien HIV, pasien dengan gejala infeksi oportunistik, serta pasien dengan infeksi menular secara seksual. Konseling untuk anti AIDS ini ada dua. Yang pertama adalah konseling dan tes sukarela atau voluntary counseling and testing (VCT). Konseling yang dilakukan ini atas dasar permintaan dan atau kesadaran seorang klien untuk mengetahui faktor risiko dan status HIV-nya. Yang kedua, konseling dan tes atas inisiasi petugas atau provider initiated testing and counseling. Ini dilakukan atas dasar inisiasi tenaga kesehatan, terutama berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dicurigai berhubungan dengan infeksi HIV. Diagnosis banding dari AIDS adalah penyakit imunodefisiensi primer. Pemeriksaan lanjutan yang bisa kita lakukan pada penderita AIDS adalah serologi hepatitis B dan hepatitis C. Pemeriksaan penunjang untuk diagnosis infeksi oportunistik, misalnya TBC, dengan pemeriksaan PTA sewaktu pagi sewaktu dan atau dengan fototorak. Diagnosis definitif dari TBC dengan kultur BTA, namun ini membutuhkan waktu yang lama. Kemudian diare, perlu pemeriksaan analisa feses. Kemudian pada infeksi otak, misalnya encephalitis toxoplasma, meningoencephalitis, tuberkulosis, atau Cryptococcus. Tata laksana dari AIDS ini meliputi konseling, suportif, terapi atau pencegahan infeksi oportunistik, profilaksi cotrimoxazole, dan terapi antiretroviral. Profilaksis cotrimoxazole diindikasikan pada pneumonia, pneumocystis jirovecii, dan infeksi toxoplasmosis pada pasien dengan CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik, 1 tablet per hari. Indikasi untuk memulai pemberian antiretroviral itu bisa kita lihat berdasarkan jumlah dari CD4-nya. Secara umum biasanya batasannya adalah kurang dari 350 mikroliter. Kemudian kita lihat klinis, jadi klinisnya seperti apa dan karakteristik dari pasiennya. Misalnya asimptomatik dan menurut klinis dia termasuk WHO stadium 1, maka CD-nya kurang dari 350. Begitu juga nanti akan kita perhatikan apakah karakteristik pada pasien itu pada kondisi yang simptomatik, TB, hepatitis B, maupun pada kondisi ibu hamil. Obat ARV yang digunakan itu secara umum ada dua golongan, yaitu golongan NRTI atau Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor dan NNRTI atau Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor.
Kemudian apabila lini pertama itu ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, bisa dipertimbangkan dengan pemberian lini yang kedua. Ada juga rekomendasi lini pertama pada populasi yang belum pernah terapi ARV. Nah, target populasinya nanti harus kita lihat apakah dia dewasa dan remaja, perempuan hamil, dengan koinfeksi HIV TB, koinfeksi HIV hepatitis B virus. Perlu juga kita lakukan pemeriksaan laboratorium sebelum inisiasi ARV. Ini nanti akan disesuaikan dengan pilihan ARV yang akan kita gunakan. Secara umum, pemeriksaan laboratorium itu adalah hemoglobin, fungsi liver, fungsi ginjal, kemudian profil lipid, kadar gula darah yang perlu, dan perlu juga misalnya pada perempuan yang subur perlu dilakukan tes kehamilan terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah yang bersangkutan hamil atau tidak. Kemudian juga ada rekomendasi pemeriksaan laboratorium untuk memonitor terapi dari ARV. Ya, tes yang direkomendasikan secara umum adalah CD4, kemudian viral load, kemudian viral load 6 bulan setelah memulai terapi ARV. Kemudian tes yang dianjurkan lagi lainnya diantaranya adalah pemeriksaan HbSAg dan viral load. Kriteria gagal terapi ini nanti ada beberapa kriteria kegagalan terapi ini, baik yang tergolong dalam kegagalan klinis, kegagalan imunologi, dan kegagalan virologis. Perlu juga kita perhatikan terkait dengan efek samping ARV dan substitusi apa yang akan kita pilih pada program penata laksanaan AIDS ini. Nanti akan kita sesuaikan kaitannya dengan obat yang kita pilih, efek samping apabila muncul, dan pengganti apa yang sebaiknya akan kita berikan. Ini betul-betul kita perhatikan supaya pasien dalam kondisi yang nyaman juga selama dalam program pengobatan. Adapun komplikasi dari AIDS yang mungkin akan terjadi adalah adanya infeksi oportunistik, kemudian kanker yang terkait dengan HIV, serta manifestasi HIV pada organ lain. Prognosis dari AIDS ini adalah terkait dengan pemberian terapi ARV kepada orang dengan HIV AIDS ini mampu menurunkan penyebaran virus HIV hingga 92%.